Saya berikan satu amalan. Tapi tolong catat baik-baik ya. Ini rahasia antara kita saja. Tolong jangan dibagi orang ya. Mulai hari ini, cepat kerjakan amalan ini. Karena amalan ini satu-satunya amalan yang disebutkan dalam Al-Quran bisa merubah kondisi seseorang, bahkan lingkungan di sekitarnya menjadi lebih baik. Ini yang bisa merubah umat jahiliyah menjadi khairu ummah. Amalan itu tiada lain adalah amalan mencintai Al-Quran. Mulai sekarang ya cintai Al-Quran. Ada 3 amalan yang bisa dilakukan untuk mencintai Al-Quran. 1, amalan pertama mulai rajin membaca. Supaya kita kenal dengan Al-Quran. Ayo, dapatkan. Kedua, mulai mengkaji isi Al-Quran. Jangan-jangan selama ini kita baca tapi tak paham artinya. Ketiga, mulai dengan mengamalkan isi Al-Quran dan menjadi manusia Quran berjalan. Hafalkan dengan tujuan bukan sekedar hafal 30 juz. Tapi Al-Quran itu jadi bimbingan dalam hidup kita untuk menuntun kita. Jadi kemanapun ayat yang mengingatkan kita. Mau menatap, ayat mata hadir. Mau berjalan, ayat kaki hadir mengingatkan. Mau bergerak tangan, ayat tangan hadir mengatakan, kerjakan ini, tinggalkan ini. Kalau sudah begitu, maka janji Allah akan diberikan. Dan Nabi pernah menyampaikan dalam salah satu hadis yang sahih. Saya tutup ceramah kami dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima informasi ini dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, perhatikan kalimatnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kalau ada orang baik, kata Nabi, maka yang terbaik di antara sekian yang baik itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan isinya dalam kehidupan. Maka bagaimana cara belajarnya? Secara singkat. Tidak harus semua Anda buka pelajari. Kalau mau baca, baca semua khatam. Kalau mau hafalkan, hafalkan semua. Tapi kalau ingin praktekkan isinya, coba lihat apa yang kita butuhkan dan profesi apa yang kita jalani dalam keseharian. Bapak yang pedagang, keluarkan ayat-ayat dagang. Ayat bisnis. Bikin kelas. Cari ustaz, cari habib, cari ulama, cari buya yang mengajarkan bagaimana cara berdagang yang baik dalam Al-Quran. Buka hadisnya. Ayo, Anda yang di pemerintahan, buka Kitabul Imarah. Tuntunan pemerintah dengan baik, keluarkan. Anda yang belajar di kampus-kampus, sekolah-sekolah, keluarkan ayat-ayat ilmu. Telusuri, baca, pahami. Buka hadisnya, Kitabul Ilmi, turunkan ayatnya. Bikin kelas khusus kajian untuk penuntut ilmu. Ibu yang rumah tangga, Bu. Sudah belasan tahun ibu jadi ibu. Berapa puluh tahun jadi ibu. Keluarkan ayat-ayat ibu Qurani. Tahun lalu, saya bimbing ada satu rombongan haji khusus dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Saat berangkat ke sana, saya ditunjuk jadi Amirul Hajj. Siapa mereka? Allahu Akbar, orang-orang hebat. Di antara mereka adalah para penghafal Quran masih kecil-kecil anak-anak. Cilik-cilik. Ternyata yang haji itu bukan anaknya saja. Anak yang hafal Quran, bapaknya ikut haji. Ibunya ikut haji. Gurunya ikut haji. Temannya ikut haji. Bayangkan kalau satu bukit tinggi jadi ahli Al-Quran, keberkahan akan diturunkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Ya. Karena itu yang mulai bergerak, jangan kalah oleh daerah-daerah lain. Saya sudah roadshow ke beberapa tempat di wilayah-wilayah di Indonesia, hampir rata-rata sudah menyiapkan diri menjadi ahli Quran. Yang dahsyat, Bapak Ibu penting mesti tahu ini. Ada satu keluarga, bapaknya kerja di bangunan, orang katakan kuli bangunan. Istrinya seringkali ngambil suluh, kayu-kayu di sawah. Pekerjaan cuma demikian. Anak ada 3. Yang dahsyat, istrinya selalu berkata kalau ada tamu, Masya Allah dijamu. Semua ada makanan, minuman, ikan. Dan dia berkata, Alhamdulillah Abi kalau pulang bawa uang banyak, 500.000. 500.000 untuk sebulan dan berkah hidupnya. Siapa mereka ini? Maaf, suaminya ternyata ahli Quran. Hafal Quran 30 juz. Istrinya hafal Quran 7 riwayat dengan sanad. Anaknya, 3-tiganya semua hafid, penghafal Quran. Dan Allah berikan kedamaian dalam kehidupan mereka. 500.000 sebulan, terasanya banyak, habis-habis. Orang datang buah ada, orang datang ikan ada, semua nikmat. Jadi kalau Quran sudah turun, berkah semua kehidupan. Nikmat, enak, damai. Maka coba ayo mulai berlomba. Anak-anak kecil-kecil di Bekasi itu, usia 4 tahun, 5 tahun, sudah mulai. Sebelum maghrib sudah datang. Sebelum maghrib, pulangnya setelah Isya, 8:30 baru pulang. Apa yang mereka kerjakan? Ibadah, menghafal Quran, pulang. Ibadah, menghafal Quran, pulang. Ada anak kecil kemarin 7 tahun, sudah hafal Quran. Hafal Quran dengan nomornya, posisinya, dan tema ayatnya. Kami minta bacakan ayat tentang neraka. Langsung air matanya mengalir. Tak sanggup melanjutkan. Keluar. Ada yang hafal Quran 21 hari, 23 hari, 24 hari, 30 hari. Rata-rata sudah berlomba. Pertanyaan saya, saat mereka sedang mengejar surganya,
Anda berada di mana pada saat itu? Silahkan kumpulkan dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Supaya satu saat kita bisa kembali pulang dengan bekal yang cukup dan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum mampu berlomba dengan orang soleh mengumpulkan amal baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk mulai bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira insya Allah nanti bertemu di Dangung-Dangung. Nanti saya bawa salah satu ahli Quran. Saya datang dengan tim dari ahli Quran juga. Itu kita ajarkan nanti cara menghafal Quran 30 juz dalam 30 hari. Nanti kita tunjukkan bagaimana caranya, bagaimana prakteknya, seperti apa jalannya. Mudah-mudahan saya ingin dengar satu saat lagi kemari, ada nanti pedagang yang sudah hafal Quran, ada nanti pengusaha yang hafal Quran, ada nanti siswa yang hafal Quran, ada ibu-ibu rumah tangga yang ahli Quran. Dan demi Allah, mudah-mudahan satu saat kita akan bergandengan tangan ke surga menghadap Allah sebagai ahli Quran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Allah!